presentasikan. Yang penting walaupun dari sekian banyak software, kita tadi sudah mulai bahwa picture speak 1,000 words. Tetapi kalau misalnya kita melakukan photoshopping, baik itu dan Inkscape kayak gitu ya, atau memanipulasi data dari gambar tersebut ya, picture will tell 1,000 lies gitu. Saya memberikan beberapa contoh ya. Jadi ini antara contoh yang jelek dan contoh yang sedikit lebih baik gitu ya. Misalkan tentang bagaimana membuat lapisan film tipis di sebuah material dengan teknik yang kita sebut dengan nama spin coating. Nah, ini ada satu gambar. Jadi dia menggambarkan kayak gini, ini langkah pertamanya, ini langkah keduanya, ini langkah ketiganya, keempat, kelima, dan sebagainya. Nah, tapi orang tidak akan tahu gitu. Pada saat melihat ini apa sih sebetulnya? Tidak ada label, terus kemudian proses yang terjadinya apa? Ini away itu apa maksudnya? Terus kemudian seperti ini itu apa maksudnya? Nah, hal seperti ini yang akan membuat message dari si paper itu susah ditangkap. Tetapi kalau misalnya kita ubah ke sedikit lebih baik, misalnya seperti ini, ini adalah substratnya, di mana ini adalah cairan di sini mungkin nanokristal ink atau larutan nanokristal, terus kita melakukan spin coating sehingga dia diputar. Sebetulnya ini dua ini bisa tergambarkan di sini. Terus kemudian di sini kita melakukan memberikan solution yang lain, larutan yang lain, kemudian kita spin coating lagi, kemudian kita mendapatkan hasilnya dengan misalkan dipanaskan atau menunggu dia menguap di antara proses ini. Dari sini ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih jelas gitu message-nya. Dan jelas ada labelnya, jelas ada visualisasinya seperti apa. Nah, saya ambil contoh yang kedua. Ini saya ambil dari beberapa paper atau proceeding yang terbit yang pernah saya review dari Indonesia. Misalnya seperti ini bukan dari Korea, ini dari Korea juga, atau ini dari Indonesia. Jadi dari sini kita sulit untuk melihat ini labelnya tidak jelas, apa sih sebetulnya maksudnya hijau, kuning, dan merah, seperti ini. Terus kemudian kalau ada plot seperti ini kita sulit memahami apa sih sebetulnya plot ini gitu. Ini tidak ada angkanya, tidak keluar, garis-garisnya walaupun terlihat tetapi ini tidak jelas seperti apa gitu. Nah, kemudian di sini walaupun ini mulai ada gambar yang bagus, misalkan ada fotonya, maksud foto ini apa? Itu tidak dijelaskan dari gambar ini. Terus kemudian dari sini kembali lagi masalah label itu sangat kecil sekali, tidak terlihat. Nah, jadi intinya pada saat kita membuat gambar untuk paper kita, gambar itu harus original gitu, baik itu dengan foto atau misalkan dengan plot gitu. Kalau misalkan kita mengambil dari paper yang lain atau dari literatur lain, gambar ulang, kemudian jangan lupa memberikan citation atau rujukan ke paper yang tersebut gitu. Dan kalau memang sulit untuk menggambar ulang dan paper gambarnya sudah cukup bagus, kita ingin mereuse gambar tersebut, kita harus minta copyright clearance-nya, seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa gambar itu harus jelas, baik warna, ide, dan juga labelnya. Di situ. Nah, ini ada contoh lagi dari paper yang direview dari manuskrip yang sumbernya dari Indonesia. Di sini kalau bisa kita lihat, gambarnya sudah cukup jelas, labelnya cukup bagus, terlihat jelas juga, plotnya bisa dipahami. Tetapi di sini apa?
di sini banyak spelling error. Misalnya ini molecule, ini bukan non-standard Inggris, bahasa Inggris. Kemudian di sini temperatur pun bukan non-standard Inggris. Jadi kita kembali lagi, selama kita publikasi di jurnal berbahasa Inggris, pastikan seenggaknya kalau teksnya mungkin masih akan banyak grammatical error, setidak-tidaknya di gambar yang kita simpan di manuskrip tersebut itu bahasa Inggrisnya sudah betul gitu di labelnya masing-masing itu, dan memenuhi panduannya, guidelines-nya untuk masing-masing komunitas gitu. Misalkan kalau di kimia dan fisika itu ada standar IUPAC dan IUPAP. Jadi bagaimana sih menulis temperatur yang betul, bagaimana penggunaan titik atau koma yang betul gitu, dan sebagainya, sebagaimana hal lainnya. Nah, ini kalau yang ini itu beda lagi cerita. Dalam hal datanya jelas, di mana labelnya jelas seperti ini, plotnya pun bisa di-distinguish bahwa di sini ini berarti menggunakan material tertentu, terus kemudian dari hal apa gitu. Tetapi satu hal lagi yang harus kita pahami pada saat kita pengen mengapil jurnal yang lebih bagus, yang lebih baik atau impact factor yang lebih tinggi, kita harus berusaha membuat gambar seindah mungkin gitu. Gambar harus dicoba membuat proporsional, misalkan seperti ini contoh proporsional. Jadi ada yang disebut dengan golden rule. Kalau misalnya di seni itu ada yang disebut dengan golden rule, di mana kecantikan atau keindahan itu sebetulnya bisa dikuantifikasi dari golden rule tersebut gitu. Jadi kita bisa membuat seperti ini, terus kemudian feature-nya, font-nya jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil. Dan misalkan kita buat standar adalah bahwa minimum feature dari semua label di sebuah gambar itu ya sekurang-kurangnya ada 8 poin. Seperti itu. Ukuran 8. Nah, jadi kalau kita punya gambar yang bagus seperti ini, bisa misalkan dengan membuat model 3 dimensi, sekarang banyak software-nya, terus kita bisa menggambarkan eksperimennya dengan visualisasi yang lebih jelas, insya Allah kita bisa publikasi di jurnal yang jauh lebih bagus, impact factor yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak software, nggak perlu yang bayar mahal-mahal, sebetulnya software gratisan pun juga banyak. Misalnya kita ingin membuat plot 2D, kita bisa menggunakan software yang seperti ini. Kita ingin membuat plot 3 dimensi atau animasi, kita bisa pakai baik itu penuh plot atau kita bisa bikin pakai software Photoshop seperti ini. Terus untuk pengolah gambar, kalau misalkan Corel atau Adobe terlalu mahal, sebetulnya di situ ada juga Inkscape yang kapabilitasnya sama tapi gratis atau jauh lebih murah. Jadi intinya sebagai ilmuwan ya kita juga harus bisa menjadi seniman juga gitu dalam hal merepresentasikan paper kita. Nah, tapi yang paling penting walaupun dari sekian banyak software, kita tadi sudah mulai bahwa picture speak 1,000 words. Tetapi kalau misalnya kita melakukan photoshopping baik itu dan Inkscape kayak gitu ya, atau memanipulasi data dari gambar tersebut ya, picture will tell 1,000 lies gitu. Jadi mengapa hal ini yang harus pertama kali kita kerjakan gitu sebelum kita menulis paper. Pastikan gambarnya udah jadi dulu, caption dari gambarnya udah jadi, semua datanya pun sudah berhasil diplot dengan nyaman gitu untuk semua co-author, buat kita sendiri yang melakukan eksperimennya kita ngeliat kita puas gambarnya seperti ini, message-nya bisa disampaikan. Nah,